Wicaksono kembali dilaporkan atas dugaan pelecehan agama ke Polda Banten. Viral video mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan foto bersama anggota Intel di warung makan di Karanganyar, Jawa Tengah. Ramai keluhan penonaktifan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Menkes Budi akan berdiskusi dengan Kemensos dan BPJS. Jelang bulan suci Ramadan, aparat gabungan merazia kamar indekos yang berada di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Razia ini digelar berkat aduan masyarakat terkait banyaknya kamar kos yang disinyalir menjadi sarang prostitusi. Hasilnya petugas menemukan pasangan tanpa ikatan pernikahan dari dalam kamar indekos. Tanya itu saat dilakukan razia, petugas juga menemukan ada penghuni kos yang dalam kondisi mabuk. Selain itu, petugas mendapati indekos yang disewakan per jam, bukan per bulan atau per tahun. Pengelola kos juga akan dipanggil guna pemeriksaan. Razia terus akan digelar guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat jelang Ramadan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, News melaporkan. Pemirsa, puluhan juru parkir liar yang beroperasi di Jakarta Barat dijaring oleh petugas Satpol PP. Beberapa paogah sempat melawan saat ditangkap. Kejar-kejaran di jalan mewarnai penangkapan juru parkir liar oleh petugas Satpol PP di kawasan Jakarta Barat. Aksi ini menjadi perhatian pengendara yang melintas. Ada yang berhasil kabur, ada juga yang terjaring. Beberapa dari mereka yang ditangkap sempat melakukan perlawanan saat digelandang ke mobil Satpol PP. Dalam operasi gabungan dengan Polri dan Suku Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial, petugas menjaring 38 juru parkir liar yang meresahkan warga. Setelah dilakukan pendataan diri, para paogah dan tunawisma ini dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk diberi pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Sebuah insiden merugikan menimpa pedagang nasi goreng di Jalan Raya Citayam, Depok. Gerobak dagangannya hancur berantakan karena ditabrak oleh motor pelaku tawuran. Aksi tawuran selalu merugikan. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Citayam, Ratu Jaya, Depok, di mana pedagang nasi goreng tak bisa berjualan lantaran gerobaknya ditabrak motor remaja pelaku tawuran. Akibatnya pedagang nasi goreng pun harus merugi karena tak ada pemasukan. Apalagi barang-barang dagangannya rusak. Menurut seorang warga, para pelaku tawuran datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan senjata tajam dari arah stasiun Citayam. Diduga hilang kendali, salah satu motor pelaku tawuran kemudian menabrak gerobak pedagang nasi goreng. Banyak orang habis tawuran. Banyak, Pak? Mungkin lebih tawuran juga sih namanya. Orang bawa senjata tajam. Bawa? Bawa. Apa aja, Pak, yang dibawa? Tadi peso belati. Pakai motor, Pak? Ada? Pakai motor. Bonceng 3 atau? Dari 2. Berdua. Ada 20 motor, Pak? Nggak tahu deh orang-orang kejadiannya udah diamanin anaknya. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Tahu? Guna pemeriksaan lebih lanjut, 2 remaja yang terlibat aksi tawuran dibawa ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga hilang setelah lantai kamar mandi di rumahnya jebol di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban diduga terjeblos dan terbawa arus sungai deras yang menggerus fondasi rumahnya. Salah seorang warga di Desa Cilameh, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dilaporkan menghilang saat kawasan tersebut tengah diguyur hujan deras.
Korban diduga hilang akibat terbawa arus sungai Cijagra setelah lantai rumahnya ambruk tergerus aliran air sungai. Peristiwa ini terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda, membuat debit air sungai Cijagra meningkat ditambah adanya longsor. Korban yang hendak menuju kamar mandi yang posisinya tepat berada di samping sungai tiba-tiba menghilang. Korban yang tak kunjung kembali membuat pihak keluarga khawatir dan langsung bergegas mencari keberadaannya dan mendapati lantai dasar bagian dapur dan kamar mandi ambruk. Lihat, ngecek, dipanggil soalnya nggak nyaut. Pas dicek ternyata udah nggak ada. Udah jebol rumahnya. Berarti nggak ada suara, nggak kedengaran suara ke atas? Soalnya di bawah gemuruhnya gede banget. Tim gabungan masih mencari keberadaan korban selama 7 hari terhitung sejak hari pertama. Pencarian korban pun akan diperluas hingga Curug Jompong, Marga Asih. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu Anyus melaporkan. Iseng memainkan jari saat sedang belajar. Jari telunjuk seorang siswi sekolah menengah pertama di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terjepit kursi. Upaya evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung dramatis lantaran jarinya telah membengkak. Petugas damkar sektor Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengevakuasi jari seorang siswi yang terjepit kursi belajar. Korban yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP ini terus menangis karena sakit pada telunjuknya yang sudah membiru. Diduga korban iseng memasukkan jarinya ke dalam lubang yang ada di bagian sandaran tangan kursi saat korban dan siswa lainnya tengah mengikuti proses belajar di dalam kelas. Naas setelah beberapa kali keluar masuk, jari korban justru tak bisa dikeluarkan alias terjepit hingga membengkak dan membiru. Petugas sempat kesulitan saat proses evakuasi karena kondisi jari korban telah membengkak dan kerasnya material kayu kursi. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi jari korban dengan menggunakan alat khusus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, hari ini Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait materi tayangan stand up komedi bertajuk Mensrea. Ditemani kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Kedatangannya untuk mengklarifikasi materi tayangan stand up komedi bertajuk Mensrea. Diketahui sebelumnya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan atas kasus SARA. Bang, duduk bang. Ntar gue keplak malah lu nih. Kita udah mau naik, 2 pertanyaan. Bang, handphone. Ini kita datang sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu dia bukan satu mekanisme yang sangat ketat. Ini masih ngobrol-ngobrol kurang lebih dari polisi kepada kami yang diundang. Jadi masih saling pengertian lah kira-kira. Jadi kita ngobrol dulu nanti sama polisi, biar kita dengar dulu masalahnya apa, yang jadi mereka apa. Panji sudah hadir, barangkali nanti Panji bisa berbagi cerita untuk polisi mengembangkan atau mengernyitkan kasusnya. Gitu. Bahan lain nggak ada. Bahan lain ya doa, sarapan, mandi. Lu mandi nggak? Mandi gua, kopi juga udah aman gua. Kopi gua aman. Kalau ditanya kita sampaikan. Kalau nggak ditanya kita sampaikan juga. Dia bakal disampaikan. Cerita-cerita aja, ngobrol aja. Ya makanya kita datang pagi ini, kita nanti coba ngobrol. Termasuk itu poin yang polisi mau klarifikasi ke Panji. Panji juga mau klarifikasi, 5 itu siapa aja, apa aja yang dilaporkan. Begitulah klarifikasi. Masih terlapor. Selain ke Bareskrim Polri, komika Panji Pragiwaksono juga dilaporkan ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor dari materi stand up komedi berjudul Mensrea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang dari materi stand up komedi berjudul Mensrea.
Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Juga itu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain. Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah area ini maksud kami. Nah kemudian Togi dan juga pemirsa, kalau tadi kami melihat memang Panji dengan kuasa hukumnya Haris Azhar ini tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tepat waktu ya sesuai yang dijadwalkan oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Nah sehabis tadi melakukan wawancara dengan pihak awak media, akhirnya dari pihak Panji dan kuasa hukum ini masuk ke ruangan penyidik untuk ditanya-tanyai terkait dengan 5 laporan yang masuk kepadanya, diklarifikasi begitu ya. Dan memang kalau untuk proses klarifikasi ini berdasarkan klarifikasi yang biasanya dilakukan ini berkenaan 6 hingga 7 jam, sehingga tadi juga sempat disebutkan oleh Panji bahwa ia akan keluar kembali pada pukul 4 atau 5 sore hari. Nah inilah yang menjadi menarik karena tadi saat ditanya awak media seperti apa persiapannya, kemudian apa yang paling menarik. Dan Panji mengungkapkan bahwa yang paling menarik adalah nanti setelah ia melakukan klarifikasi atau ditanyai oleh penyidik ya, dan Panji juga berjanji akan kembali doorstop atau wawancara dengan para awak media terkait dengan ada berapa pertanyaan, kemudian ditanyakan apa saja. Namun secara garis besar tentu akan bersinggungan dengan materi stand up komedi dari Panji Pragiwaksono. Nah untuk para saksi hingga saat ini memang ada 10 saksi atau dan juga pemirsa yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, baik itu saksi inti, yakni ada 2 orang yang menjadi opener Panji, yakni DWN dan juga AAD terkait dengan rangkaian susunan acara, kemudian materi dari mensrea. Nah setelah itu juga ada para saksi ahli yang dimintai keterangan atau dimintai pendapatnya terkait materi stand up dari Panji Pragiwaksono. Sebelumnya juga Togi ada 5 laporan yang masuk dan 1 aduan ya kepada Panji Pragiwaksono. Salah satunya ini oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Nah, menilai bahwa materi dari mensrea ini menghina peribadatan agama Islam dan melecehkan keyakinan umat Islam. Nah, sehingga dari para terlapor ini melaporkan Panji dengan pasal 300 dan 301 KUHP baru, yakni pasal penghasutan, kemudian pasal 243 dan 242 KUHP terkait dengan pasal penistaan agama. Tadi kalau kami melihat ya, Panji sebenarnya santai saja dan tidak ada persiapan apa begitu ya, karena memang hari ini ia datang khusus untuk klarifikasi. Nantinya mungkin selain Panji, pihak polisian juga akan memanggil sejumlah saksi-saksi lain ini untuk kelengkapan dari berkas kasus yang sedang ditangani untuk saat ini. Kembali ke Togi. Oke. Iya. Tanya ke korkam. Sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur dini hari tadi. Sesaat lagi informasinya di Sindo Siang. Pemirsa, banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga terendam air. Aktivitas warga pun terganggu. Permukiman warga di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang terendam banjir dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga pun terganggu. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing.
Sementara akses jalan terputus, warga membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban banjir. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi di wilayah Pemalang. Sementara itu ratusan rumah di Desa Dawuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir pada Kamis malam. Hujan deras disertai tingginya debit air kiriman dari Kuningan membuat Sungai Cipager meluap merendam hampir seluruh permukiman rumah warga. Air membanjiri jalan desa hingga rumah-rumah warga di Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumah mereka karena genangan air semakin tinggi. Banjir karena limpas dari Cipager itu udah tinggi. Jadi pasti yang pinggiran kali pasti banjiran. Ini udah 3 kali kita. Tahun kemarin 1 tahun 2 kali. Yang sekarang sekali tahun 2026. Berarti ini ada 151 kakak dan menutupi 2 desa. Kebetulan perumahan ini pintu masuknya adalah dari Desa Dawuan. Nah, jadi yang terdampak adalah Desa Dawuan dengan Desa Kalibaru. Sementara itu petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD menyisir lokasi khususnya di area terdalam terdampak banjir. Sejumlah warga khususnya anak-anak, ibu, dan lansia dievakuasi ke darat dengan perahu karet. Akibat banjir ini 151 kepala keluarga yang menempati ratusan rumah terdampak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur dini hari tadi. Beberapa warga bersiaga mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Ya, gua bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, yang ambruk apa ya? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Berakas dapur. Semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot, piring, gelas. Piring, panci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten nekat menyeberangi jembatan ambruk demi tetap bisa berangkat ke sekolah. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai keprihatinan publik karena membahayakan keselamatan. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin.
Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan ini ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Ya nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, gitu. Kejauhan, kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari kalau lewat sini, Pak? Iya, ya khawatir. Sangat mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Memang ada akses lain, Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jembatan darurat sambil menunggu perbaikan permanen demi mempermudah aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pandeglang, sejumlah pelajar di Sika, NTT juga harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatan yang hampir roboh membahayakan siswa. Sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar papan jembatan telah hilang dan hanya menyisakan seling besi serta beberapa keping kayu yang rapuh. Penyangga jembatan pun sudah miring. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Hari itu hampir mau jatuh. Hampir mau jatuh itu karena apa? Nah, kepleset. Jembatannya rusak atau bagaimana? Iya. Harapan adik kepada pemerintah apa? Bangunkan jembatan ini. Warga dan pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan mobilitas serta keselamatan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan rasa kecewanya terhadap pejabat daerah di Ngada NTT yang gagal mendeteksi kemiskinan. Dia meminta seluruh perangkat pemerintahan daerah segera meminta maaf kepada keluarga korban. Saya minta kita semua ada di tempat ini, para pejabat-pejabat daerah, saya juga harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sudah, yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala daerah atau kepala daerah, sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam saya masih cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Tapi kan itu bukan urusan pemerintah provinsi. Kita gagal Pak Sekda. Turunkan orang, malu kita sebagai pemerintah model begini. Ada warga kita mati hanya karena model begini. Harus ke sana. Kuburannya tidak boleh pakai tanah. Kuburkan dia dengan layak. Kita harus seperti Mother Teresa itu loh. Dia pun mati sebagai manusia. Nggak boleh model begini. Malu saya sebagai gubernur model ini. Jangan ada model-model gini kejadian ini. Besok ada lagi model begini Pak, saya tuntut orang-orangnya. Kalaupun saya salah, saya siap dituntut. Kesalahan itu ada di mana, siap dia dituntut untuk itu. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Guna apa kita punya perangkat itu PKH, perangkat sosial segala macam, uang ngalir triliunan ke NTT urusan orang miskin. Masih ada yang mati urusan begini nih. Nggak boleh Pak Sekda, ini nggak boleh nih.
Mungkin karena sudah banyak orang mati model begini, pemerintah jadinya agak abai gitu. Agak kaget juga saya. Ini cukup, ini yang terakhir. Besok secara berjenjang bertingkat, siapa punya tanggung jawab kita eksekusi. Peristiwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur seolah menjadi alarm bagi kita semua bahwa kepekaan dan peduli dengan sekitar harus diperhatikan. Jauh sebelum peristiwa di Ngada, sepasang suami istri membagikan buku secara gratis kepada anak-anak di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ya, inilah kegiatan yang dilakukan sepasang suami istri di Desa Tegal Manggung, Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dibagikan di media sosial @AA Saipudin. Dirinya membagi-bagikan buku tulis secara gratis kepada anak-anak bersama sang istri. AA Saipudin bukan orang kaya raya yang memiliki harta sangat berlebihan, tapi berbagi hal sederhana seperti buku tulis, seragam, dan kebutuhan sekolah kepada anak-anak ternyata maknanya sangat luar biasa. Aktivitas ini dibagikan pada 5 Juli 2025. Seandainya kita semua memiliki kepedulian yang sama seperti yang dilakukan AA Saipudin, mungkin kisah pedih dari Ngada, Nusa Tenggara Timur tidak akan pernah kita dengar. Pemirsa, viral video mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan anggota Intel di sebuah warung makan saat berkunjung ke Karanganyar, Jawa Tengah. Anies bahkan mengajak ketiga anggota Intel tersebut foto bareng. Seperti inilah momen-momen pertemuan Anies bersama anggota Intel. Anies pun menyalami mereka dan mengajak ketiganya berfoto bersama. Anies juga berseloroh daripada sembunyi-sembunyi. Anies lalu menyebut tempat mereka bertugas. Terkait video yang viral Kapendam 4 di Ponegoro Kolonel Andi Sulistyo, ketiga orang yang berfoto dengan Anies Baswedan merupakan anggota Intel Kodim Karanganyar. Ketiganya kebetulan sedang makan di warung makan yang sama dengan Anies Baswedan dan tidak mengetahui kedatangan Anies. Ketiganya kemudian diajak foto bareng dengan Anies Baswedan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Depok kelas 1A tampak berbeda dari biasanya seusai operasi tangkap tangan yang menjerat salah seorang hakim PN Depok. Suasana gedung PN Depok pun terpantau sepi, berbeda dari biasanya. Sebelumnya, KPK dikabarkan melakukan OTT di Depok dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. Belum ada pernyataan resmi dari PN Depok mengenai OTT ini. Operasi tangkap tangan yang digelar KPK ini dikabarkan menjaring salah satu penegak hukum, yakni Hakim Pengadilan Negeri Depok. Usai kabar penangkapan tersebut, Pengadilan Negeri Depok tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Humas Pengadilan Negeri Depok juga belum memberikan konfirmasi. Hari ini tadi sejak sore, hari Kamis tanggal 5 berarti ya, karena kan tanggal 5 Februari 2026 sore hari telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami. Nanti rekan-rekan sekalian mohon sabar. Mungkin besok informasi yang lebih lengkap dari saat ini akan kami sampaikan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan pejabat yang diduga korupsi dan terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan dengan juru kamera Ade Supriyatna di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selamat siang Salam, bagaimana perkembangan di KPK siang hari ini?
Ya, betul sekali Priska dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update terkini lebih lanjut terkait dengan dugaan kasus suap restitusi pajak dari PT BKB yang melibatkan 2 orang ASN dan juga 1 orang dari pihak swasta, di mana ini 3 orang yang terlibat, diantaranya adalah Kepala KPP dari Madya Banjarmasin, Mulyono, kemudian juga ada dari anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, yakni Dian Jaya Demega, dan juga manajer PT BKB yakni Venesius Zenarzus Genggor alias Venzo, di mana dalam OTT tersebut ini KPK berhasil mengamankan uang senilai 1 miliar rupiah dari tangan kedua tersangka yakni Venzo dan juga Mulyono. Dan memang kalau kita ketahui secara bersama ya, bahwa 500 juta yang korupsikan begitu ataupun juga ini disuap, digunakan 300 jutanya untuk DP rumah yang dilakukan oleh tersangka yakni Mulyono. Kemudian 180 juta ini digunakan untuk pembelian barang macam-macam begitu yang dilakukan oleh Dian Jaya, dan juga 20 juta lainnya ini digunakan oleh Venzo untuk kebutuhan lainnya pula. Dan memang kalau kita ketahui secara bersama bahwa awal mula terjadinya kasus ini, bahwa pada tahun 2024 lalu ini PT BKB mengajukan permohonan restitusi PPN untuk pajak tahun 2024 dengan status lebih bayar. Kemudian permohonan ini diajukan ke KPP Madya Banjarmasin, dan dari pemeriksaan tersebut ini ditemukan nilai lebih bayar senilai 49,47 miliar rupiah dengan koreksi fiskal sebesar 1,14 miliar rupiah, sehingga ini restitusi pajaknya menjadi 48,3 miliar rupiah. Dan dari petinggi di KPP Madya Banjarmasin ini juga melakukan pertemuan dengan dari PT BKB, di mana dari pertemuan tersebut ini KPP Madya Banjarmasin ini meminta adanya uang apresiasi, di mana dari uang apresiasi tersebut ini disepakati nilai sebesar 1,5 miliar rupiah. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari 1,5 miliar rupiah itu juga diminta adanya uang sharing untuk kepada tersangka lainnya yakni Venzo. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa hingga saat ini KPK ini masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut, apakah nantinya akan ada tersangka lainnya ataupun tidak, karena memang ini seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu juga terjerat kasus serupa yang terjadi di Jakarta Utara. Dan memang ini acap kali terjadi, sehingga ini bisa menjadi momentum baik untuk KPK maupun juga nantinya di Kementerian Keuangan yang terkait dengan perpajakan saat ini bisa mengembalikan marwah dari pajak yang nantinya ini akan kembali lebih baik. Dan dapat kami informasikan juga Priska dan juga pemirsa bahwa tadi malam juga sempat disampaikan oleh KPK bahwa saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan juga lebih lanjut terkait dengan hakim di Pengadilan Negeri di Depok yang hingga saat ini juga masih dalam proses hingga saat ini. Dapat kami informasikan juga bahwa terkait dengan hakim di Pengadilan Negeri Depok ini terkait dengan perkara urusan suap perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Depok. Dan hingga saat ini kami juga dari awak media ini masih menunggu informasi lebih lanjut apakah nantinya akan disampaikan pada sore ataupun malam hari ini terkait dengan dua kasus tersebut. Priska. Ya, terima kasih. Salam Pulungan dan juru kamera Ade Supriyatna telah melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, KPK menangkap 17 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di Ditjen Bea Cukai Jakarta dan Lampung serta KKP Banjarmasin. Sejumlah orang yang terjaring OTT keluar dari Gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat dini hari. Para tersangka yang terjaring OTT KPK bungkam saat digiring petugas dari dalam gedung ke mobil tahanan. Adapun sebelumnya ke-17 orang tersangka ini ditangkap di beberapa tempat yang berbeda, yaitu di Banjarmasin, Jakarta, dan juga Lampung. Dalam OTT yang digelar di Jakarta dan Lampung, KPK menangkap mantan pejabat eselon 2 Bea Cukai. Sementara itu di Banjarmasin, KPK menangkap 3 orang terdiri dari 2 ASN dan 1 pihak swasta. Salah satu ASN yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin. Dari sejumlah tersangka, KPK juga menyita barang bukti uang tunai dan emas seberat 3 kilogram. Ada pesan Pak buat Pak Burbaya nggak Pak? Bang.
Ya, dalam operasi tangkap tangan KPK mengamankan 3 orang. Salah satu yang ditangkap merupakan Kepala KPP Madya Banjarmasin. Selain itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang tunai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga terkait pengajuan restitusi PPN dengan nilai puluhan miliar rupiah. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan, ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ya. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan kepada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta. Dari 3 orang ini, 2 diantaranya ASN dan 1 selaku pihak swasta. Terkait dengan barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar 1 miliar lebih. Ya, jadi terkait dengan restitusi PPN yang diajukan oleh pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin untuk nilai restitusi mencapai puluhan miliar rupiah. Menanggapi operasi tangkap tangan KPK di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah menyiapkan sanksi pemberhentian jika terbukti bersalah. Itu kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya break, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh baca sih ya. Nanti kita akan non-job kan mungkin di salah tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Presiden Prabowo Subianto melantik Anies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Anies Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Anies dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Tugasnya adalah menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Selain Hakim MK, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Yuda Agung menggantikan posisi Wamenke sebelumnya, Thomas Jiwandono. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelumnya posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Juda Agung menyandang Doktor Ekonomi dari Universitas Warwick, Inggris. Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2002. Ia mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026 lalu. Di internal BI, Juda Agung bukan figur baru karena memulai karir sebagai ekonom. Dari sisi akademik, Juda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Pemirsa, kubu Roy Suryo meminta salinan 709 dokumen terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Permintaan itu diajukan kuasa hukum Roy Suryo CS. Refli Harun datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Ia meminta salinan ratusan dokumen milik Universitas Gadjah Mada yang telah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Permintaan itu untuk kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo CS yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Refli menilai sebagai tersangka Roy Suryo CS berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik untuk menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka. Akan ada kaitannya dengan Komisi Informasi Pusat kalau seandainya PPID Polda Metro Jaya tidak tunduk. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ya. Jadi kalau dikecualikan ditutup misalnya itu boleh. Tetapi kalau itu informasi umum apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justified untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan yang menyebabkan Roy Rismon Tifa ini kemudian ditersangkakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyidak salah satu perusahaan baja asal Cina. Perusahaan itu kedapatan mengemplang pajak dengan cara tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Setibanya di salah satu perusahaan industri baja di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Keuangan Purbaya bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto langsung mengecek area pabrik baja yang ditengarai mengemplang pajak. Menurut Purbaya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara. Dalam sidak kali ini, Purbaya sempat berdiskusi dengan pegawai administrasi perusahaan tersebut. Adapun para pemilik perusahaan sedang tidak berada di lokasi. Beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan itu juga kan ditekan ke bawah. Jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini. Supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai-pegawai sih baik-baik katanya ingin memperbaiki bersama. Saya pikir itu langkah terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan. Pemirsa, ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tidak memperoleh pengobatan gratis. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan menjelaskan Kemensos sedang melakukan pembaruan data supaya tepat sasaran.
Belakangan banyak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK BPJS Kesehatan yang mendapati status kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Akibatnya layanan kesehatan gratis yang bisa mereka peroleh tidak dapat digunakan, salah satunya adalah pengobatan atau tindakan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan PBIJK mereka dicabut. Diketahui kebijakan penonaktifan itu dilandasi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Rizky juga menyebut peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal pasien cuci darah yang tidak bisa berobat pakai BPJS. Menkes Budi akan berdiskusi dengan Kemensos dan BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Antara Kementerian Sosial dengan BPJS, cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi, sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. Status aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting diketahui agar peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. Berikut beberapa kanal resmi untuk cek status BPJS Kesehatan secara online. Pertama, aplikasi mobile JKN unduh terlebih dahulu di Play Store. Dan setelah berhasil dibuka, lakukan pendaftaran melalui NIK KTP. Setelah berhasil login, pilih info peserta untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak. Kedua, WhatsApp BPJS Kesehatan. Pengecekan melalui nomor fitur layanan pendawa di nomor 0811 8165 165. Kemudian ketiga, hubungi call center 165 dari ponsel Anda. Ikuti instruksi dari operator atau pilihan menu yang muncul untuk layanan cek status kepesertaan. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi berkah. 11 tahun konsisten mengumpulkan uang koin, sepasang suami istri di Tuban, Jawa Timur. Akhirnya daftar haji dengan modal 13 kaleng koin receh senilai hampir 60 juta rupiah. Terus ada story Mbak, ini Mbak. Yang di situ. Dan Mbak tahu. Aja Mbak tahu. Kedatangan Muhammad Nasruddin, warga desa Sumber Agung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ke kantor sebuah bank syariah ini langsung menyita perhatian. Bersama istrinya, ia datang membawa 13 kaleng besar berisi uang koin pecahan Rp1.000. Uang ini diangkut menggunakan mobil pick-up dan menjadi pemandangan tak biasa di halaman bank. 10 pegawai bank dengan sigap menghitung uang yang sebelumnya ditabung pasangan ini selama 11 tahun. 10 pegawai bank dengan sigap menghitung uang yang sebelumnya ditabung pasangan ini selama 11 tahun. Uang senilai total hampir 60 juta rupiah ini digunakan Nasruddin dan istrinya untuk mendaftar ibadah haji. Ternyata dengan kita menabung sedikit demi sedikit, kita alhamdulillah hari ini bisa mendaftar haji. Tapi itu nabungnya berapa lama, Pak? Nabungnya kurang lebih itu 11 tahun 35 hari ya. Nasruddin sehari-hari bekerja di pasar. Setiap hari ia selalu menyisihkan uang hasil keringatnya untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Sara dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.
Selamat siang Brigadir Sarah, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Friska dan selamat siang pemirsa, di mana pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini dari kawasan Bundaran HI dalam keadaan kondusif, ramai lancar untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Monas ataupun Harmoni pada siang hari ini dalam keadaan kondusif, ramai lancar dan para pengendara ini dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Dan juga untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan berbelok mengarah ke Tamrin ataupun Tanah Abang juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Monas ataupun juga Harmoni akan berbelok menuju ke Cikini dan lurus mengarah ke Menteng ataupun juga Sudirman masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan belum terlihat pada kawasan ini, namun antisipasi terhadap lonjakan kendaraan yang akan terjadi pada siang hari nanti di jam bubaran aktivitas perkantoran. Dan dapat kami informasikan pula dari tanggal 5 hingga 7 Februari terdapat agenda kunjungan Perdana Menteri Australia, beberapa ruas jalan protokol yang dilintasi rangkaian kebesaran tamu ke negara. Di antaranya adalah Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Rasuna Said, Jalan Profesor Supomo, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Medan Merdeka Barat. Baru saja tadi memang sudah dilakukan penutupan untuk kendaraan dari arah Monas yang akan mengarah ke Sudirman dikarenakan rangkaian melewati kawasan ini. Apabila ada penutupan jalan yang dilakukan pada saat rangkaian tamu kendaraan melintas, itu hanya bersifat situasional, hanya berlangsung sebentar saat rangkaian melintas. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, tetap pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan keselamatan selama Anda berkendara. Terima kasih, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Friska di studio. Ya, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam presisi.